Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha hidup, berdiri sendiri, yang maha adil, maha bijaksana, maha perkasa dan maha kuat, maha mengerjakan apa yang dia inginkan. Dia telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi, dan semua yang di kedalaman lautan, kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata manusia. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Allah. Dia yang telah menggantungkan segala nikmat yang diberikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Juga yang kedua, kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya guru, kiai, suri tauladan, manusia yang paling sempurna, pemimpin para nabi dan rasul, dan pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Semua yang mengikutinya akan mendapatkan panduan hidup, tahu mana halal dan haram yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta, dan ujung-ujungnya pada saat meninggal masuk ke dalam surga. Serta semua yang mendurhakainya pasti akan susah hidupnya karena tidak punya panduan, tidak tahu mana halal haram, sehingga pada saat meninggal pun masuk ke dalam api neraka. Allah dan malaikatnya telah memberikan salam hormat kepada beliau, maka sangat wajar kita sebagai pengikut yang setia selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih membahas masalah surga dan neraka, dan yang lalu kita belum menyelesaikan masalah neraka. Kalau saya tidak salah, kita sampai ke poin 17, pasal ke-17, masalah utusan neraka. Dan tentu teman-teman yang mau mencari buku ini, Rasulullah SAW berkisah tentang surga dan neraka, terbitan Pustaka Tazkiyah. Mungkin harganya sekitar 20 ribuan, barangkali, kurang lebih. Baik, terakhir yang saya bahas adalah, kalau saya tidak salah, ya, mudah-mudahan sudah benar bahasannya, tentang masalah keluarnya manusia dari neraka dengan syafaat. Jadi bagaimana nanti hari kiamat akan ada syafaat-syafaat pertolongan, baik dari Allah sendiri Azza wa Jal, dari para nabi-nabi termasuk Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian dari orang-orang saleh, baik mereka menolong kerabatnya ataupun menolong teman-temannya. Di pasal ke-17 ini judulnya penulis mengatakan utusan neraka. Hadisnya adalah riwayat Bukhari Muslim. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menuturkan Rasulullah SAW telah bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam, wahai Adam. Ia menjawab, aku menemui panggilanmu dan kebahagiaanmu serta kebaikan berada di kedua tanganmu, wahai Tuhanku. Lalu dia berfirman, Allah subhanahu wa ta'ala, keluarkan utusan neraka dari keturunanmu. Ia bertanya, apa itu utusan neraka? Siapa saja yang harus aku keluarkan dari keturunanku? Lalu Allah berfirman, dari tiap 1999 dari keturunanmu masukkan ke neraka. Itulah ketika, kata Nabi SAW, anak-anak bisa menjadi beruban. Setiap wanita hamil bisa melahirkan seketika apa yang dikandungnya. Dan kalian akan melihat manusia mabuk, padahal mereka tidak mabuk, tapi karena azab Allah sangat keras. Hal ini membuat mereka bersedih, para sahabat pada saat itu, para manusia pada saat itu bersedih. Maka mereka bertanya, para sahabat merasa bersedih pada saat mendengar hadis ini, lalu mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami satu orang itu yang akan diselamatkan? Beliau bersabda, bergembiralah, karena memang 999 dari Ya'juj dan Ma'juj, sementara yang satu dari kalian. Kemudian beliau bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku benar-benar berharap kalian menjadi sepertiga ahli surga. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, maka kami memuji Allah dan bertakbir, subhanallah, Allahu Akbar. Kemudian beliau bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguhnya aku benar-benar berharap kalian menjadi separuh ahli surga. Sesungguhnya perumpamaan kalian di tengah umat-umat lainnya ialah seperti bulu berwarna putih pada kulit sapi hitam atau bercak di kaki keledai. Hadis Bukhari Muslim, teman-teman, memberikan banyak pelajaran kepada kita. Yang pertama, Ya'juj Ma'juj yang akan keluar sebagai fitnah dan tanda-tanda hari kiamat adalah dari anak keturunan Adam. Dari anak keturunan Adam. Tapi mereka berbeda. Mereka sudah terprogram di mindset mereka sedemikian rupa mereka membuat kerusakan. Dua suku ini memang sudah sepakat untuk membunuh siapapun selain mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengurung mereka di zaman Dzulkarnain
di antara dua gunung, dan sebagian ulama mengatakan sekarang ada di antara gunung yang ditahan dengan atau disatukan dengan tembok Cina. Dan itu ada seorang ilmuwan dari Mesir sudah menulis buku, dan saya punya bukunya, terjemahan bahasa Indonesia juga sudah ada, judulnya Ya'juj Ma'juj, perlu dibeli dan diketahui. Dan itu ada fakta-fakta memang secara histori dan secara wahyu, ya, panduan nakal yang membuktikan. Nakli ini adalah wahyu Al-Quran dan Sunnah, panduan nakli yang memastikan memang ada di sana. Yang jelas mereka akan membuat kerusakan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu dari awal mereka buat kerusakan mengurung mereka sehingga tidak berbaur dengan anak Adam yang lainnya, karena mereka akan memakan semua, ya, baik kalajengking, ular, semua hewan buas pun dimakan. Mereka akan membunuh semua orang selain mereka, dan mereka memiliki ciri khas. Rambut mereka lebih cenderung kepada keriting, dan bola mata mereka, kelopak mata mereka kelihatan besar tetapi yang terbuka hanya sangat sedikit. Kemudian mereka memiliki ciri-ciri, ya, yang kalau, ya, mereka mau meninggal dunia, salah satu mau meninggal dunia, maka Allah karuniakan salah seorang di antara mereka memiliki 1000 anak. Kalau sudah memiliki 1000 anak barulah mati. Makanya di antara hadis Nabi SAW yang sahih riwayat Bukhari, beliau mengatakan nanti Ya'juj Ma'juj akan keliling sampai ke wilayah Palestina, dan di sana akan ada sebuah sungai antara Palestina dengan Yordania yang mereka minum dari air sungai tersebut, dan yang terakhir dari Ya'juj Ma'juj datang tidak ada lagi airnya. Air sungai pun habis karena jumlahnya mereka sangat banyak. Jadi Ya'juj Ma'juj memang dasarnya mereka suku dari anak Adam seperti kita, hanya mereka memang sudah berikrar dengan diri mereka sendiri untuk membuat kerusakan. Dan sudah terjadi di zaman Dzulkarnain dulu, fase antara Musa dan Isa, lebih tepat pendapat ulama begitu, keluar, ya, Ya'juj Ma'juj ini, dan mereka buat kerusakan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Dzulkarnain untuk mengurung mereka dengan hikmah Allah di antara dua gunung tadi. Dan mereka terus menggali, dalam riwayat Bukhari dikatakan gunung tersebut dengan harapan mereka bisa keluar. Tapi pada saat mereka tidur malam hari karena capek, mereka temukan gunung tersebut tertimbun kembali. Begitu terus sampai saatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengeluarkan mereka. Semua Ya'juj Ma'juj tidak ada yang beriman kepada Allah. Semua dua suku ini tidak ada yang beriman, dan jumlahnya sangat banyak. Karena seseorang di antara mereka tahu akan mati kalau sudah punya anak 1000. Dan kita bisa bayangkan kalau mereka minum di sebuah sungai, ya, pada saat yang terakhir di antara mereka datang sudah tidak dapat air lagi di situ. Semuanya dihabiskan dengan mereka. Jadi jumlahnya sangat banyak. Dan saya pernah tanyakan kepada salah satu dosen akidah pada saat kami belajar di Madinah dulu, tingkat 3 kuliah. Waktu menjelaskan Ya'juj Ma'juj, saya tanya, Syekh, ada nggak orang di antara kita ini, anak Adam, ya, yang hidup, yang diberikan taklif, beban hukum, yang akan berbaur sama mereka? Kata dia tidak ada. Kata beliau tidak ada. Sesuai dengan dalil-dalil sahih, mereka malah membunuh semua orang-orang yang berbeda, ya, penampilan dengan mereka, karena mereka punya ciri khas sendiri. Dan ini tidak semuanya anak Adam memiliki ciri khas tersebut. Dalil ini menjelaskan bahwasanya Ya'juj Ma'juj tidak ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka, dan mereka paling banyak menjadi penghuni neraka. Karena nanti muka bumi ini akan dipenuhi oleh Ya'juj Ma'juj, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, bagaimana Nabi SAW mengatakan nanti mereka akan memenuhi muka bumi ini, dan mereka akan meninggal mati pada saat Nabi Isa AS berdoa di Bukit Tur di Palestina agar Allah mematikan mereka, dan akhirnya Allah pun mematikan mereka dengan satu kali mati. Jadi semuanya meninggal seketika pada saat itu, dan jasad mereka memenuhi, ya, jenazah mereka memenuhi bumi ini. Lalu Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah utus burung yang leher burung tersebut seperti unta, kemudian mencengkram dan membuang mereka ke lautan. Barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan hujan untuk membersihkan bumi pada saat itu. Jadi Ya'juj Ma'juj, pelajaran pertama dari hadis ini adalah akan keluar dari anak Adam, dan mereka memang sudah mengikrarkan diri merusak di muka bumi sampai akhirnya Allah jadikan mereka fitnah di akhir zaman nanti, dan mereka semuanya tidak ada yang beriman kepada Allah dan akan masuk ke dalam api neraka.